Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin Bapak dan Saudara, di zaman Rasul khutbah merupakan komando mingguan Rasul. Itu sebabnya khutbah tidak membutuhkan waktu lama. Saya pun akan bicara tentang soal-soal yang real saja. Hadirin tidak perlu mengkerut-kerutkan kening mendengarkan khutbah ini. Khutbah ini singkat daun nampak buah, terbuka sekali. Saya mulai hadirin Bapak dan Saudara, tahukah bahwa amal ibadah yang kita lakukan banyak syarat-syaratnya, banyak rukun-rukunnya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah yang kita lakukan, jika saja cukup syarat dan rukunnya, terhindar dari yang membatalkannya, maka amal ibadah itu dianggap sah. Sholat contohnya, apabila sudah cukup syarat dan rukunnya, sholatnya sah. Namun, apakah amal ibadah yang sah itu pasti diterima? Belum tentu. Hadirin, menjadi menarik untuk dibahas. Yang sah saja belum tentu diterima, apalagi yang tidak sah. Syarat dan rukunnya ngasal, bahkan tidak tahu apa saja syarat wajib sholat, rukun sholat, dan pembatal sholat. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, salah satu syarat sahnya sholat wudu. Wudu ini pun mempunyai syarat, rukun, dan pembatal yang harus kita ketahui, wajib dimengerti. Makanya tepat hadirin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pada intinya menuntut ilmu wajib sampai akhir hayat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah tidak berhenti-berhentinya terus-menerus menyusun jadwal. Penceramah sudah ditetapkan, tidak ada bosan-bosannya di tengah-tengah kesibukannya. Hal ini bertujuan untuk apa? Untuk menambah wawasan hadirin.
Tapi ironis hadirin, yang datang itu saja. Kemana jemaah yang lain, kemana? Kemana anak muda, kemana? Kenapa hadirin? Kenapa berat sekali rasanya melangkahkan kaki menuju ke majelis ilmu? Ada apa? Kenapa jika menonton bola 2 kali 45 menit bahkan sampai perpanjangan waktu betah sekali? Hadirin, saya pakai bahasa dakwah. Nonton bola tidak dilarang, tapi hadir juga di majelis ilmu. Mari kita renungkan bersama hadirin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kitab Kasyifatus Saja karya Syekh Imam Nawawi Banten, sarah dari kitab Safinatun Najah. Oh, detail sekali beliau menjelaskan satu persatu apa saja yang harus dipenuhi saat pertama sholat. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram, pengucapan kalimat Allahu Akbar. Lafaz Allah harus benar-benar benar. Tidak boleh menggunakan waw. Allahu Akbar. Menurut fikih, pengucapan yang demikian itu Allahu Akbar tidak mencukupi. Tidak sah sholat kita. Kalau sudah tidak sah, apa mungkin diterima? Sementara yang sah saja belum tentu diterima. Hadirin, sudah bisakah lisan kita untuk mengucapkan lafaz Allah yang benar? Allah, Allahu Akbar. Sudah bisakah? Hadirin, saya khutbah pakai bahasa sehari-hari, ringan-ringan saja. Bagaimana strategi dakwah, politik, perspektif Al-Quran dan As-Sunnah menyiapkan generasi Islam untuk menghadapi era digitalisasi, modernisasi, nanti saja. Di Universitas 24 SKS insya Allah paham. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimahullah, ibadah selain sah juga butuh diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya yang sangat fenomenal, kitab Al-Hikam namanya, menjawab pertanyaan kita. Saya bacakan redaksinya biar tidak menimbulkan fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. La amala arja'ul qawl min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yatahaqqaqu 'indaka wujuduhu. Tidak amal yang paling diharapkan untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala selain amal yang lenyap dari pandanganmu dan keberadaannya sepele menurutmu. Jadi hadirin, amal ibadah yang potensinya besar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amal yang kita lupakan. Menurut beliau Imam Ibnu Athaillah, pertanda orang yang amalnya diterima salah satunya adalah
nisyanul amal al-madiyah, melupakan amal yang pernah diperbuat. Amal yang diterima adalah amal yang dilupakan dan yang dianggap remeh oleh kita, seperti salam, sapa, menunjukkan jalan ketika ada yang bertanya, menyingkirkan duri di jalan, dan sebagainya. Percaya hadirin, amal yang besar itu sulit untuk dilupakan. Sulit. Infaknya 2 juta, keingetnya berbulan-bulan. Mengangkat derajat orang, memberi pekerjaan, kemudian orang yang diangkat sukses, sulit melupakan. Balas budi masih diharapkan, selalu diungkit-ungkit. Maka yang diharapkan amal yang besar, namun mudah untuk dilupakan, mudah untuk diikhlaskan. Jadi hadirin, menurut saya infak 2 juta lebih baik daripada 10.000 tidak ikhlas. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, sebagaimana amal yang kecil yang dilupakan menjadi potensi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kesalahan yang kecil, al-khati'ah, yang diabaikan dan dianggap remeh akan berpotensi mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Contoh, di setiap masjid dimanapun selalu ada batas suci. Saya ulangi, di masjid dimanapun selalu ada tulisan batas suci. Sandal maupun sepatu, semahal apapun, semewah apapun, alas kaki yang Anda gunakan ketika masuk ke batasan tersebut harus dilepas, wajib dicopot. Hadirin, ada orang yang berani sekali alas kaki naik ke batas suci, padahal sudah ada tulisan yang besar sekali, batas suci, mohon alas kaki dilepas. Astagfirullah. Hadirin, jika hadirin berani menginjak batas suci tanpa melepaskan alas kaki dan ternyata alas kaki yang hadirin gunakan itu terdapat najis karena sudah dipakai ke sana kemari, kemudian orang lain menginjak bekas alas kaki hadirin yang terkena najis itu, jika sholatnya tidak sempurna, bahkan tidak sah menurut fikih, maka bukan orang yang sholat yang berdosa, tapi hadirin yang menanggung resikonya. Bayangkan berapa banyak orang yang menginjak bekas alas kaki hadirin yang terkena najis. Semuanya hadirin yang menanggung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, orang sholat Jumat, orang sholat fardu, orang sholat i'tikaf, jangan pernah berani meninggalkan sampah di karpet masjid. Orang makan dalam masjid, sampah dan jatuhan makannya ditinggal saja di karpet masjid. Mohon maaf, saya harus sampaikan, mohon maaf. Ada orang asik betul di masjid, kletekin itu kulit kering bekas luka, bekasnya dan rontokannya dia tinggalkan begitu saja di karpet masjid. Jorok sekali. Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-buzaku fil masjid al-khati'ah, meludah dalam masjid adalah kesalahan. Kenapa Nabi menggunakan istilah al-buzaku, yaitu menggunakan bahasa ludah untuk sesuatu yang dianggap menjijikan dan kotor, meski tidak najis. Begitu pula seperti kulit kering yang Anda pelotokin itu, Anda tinggalkan begitu saja di karpet masjid, itu adalah khati'ah, kesalahan yang mungkin saja na'udzubillah min dzalik dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, kesimpulan, amal yang diterima adalah amal yang dilupakan. Maka sebesar apapun amal ibadah kita, mari kita belajar untuk melupakannya, mengikhlaskannya, dan jangan meremehkan kesalahan-kesalahan kecil yang berpotensi mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah, alhamdulillah hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tasalat aynun binadhar wa udhun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah ta'ala wal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين العامة يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. فبأي آلاء ربكما تكذبان